karena kan selalu ada ya. Kayak yang pertama, ini ada obat paracetamol, kemudian ada nama Ayupek-nya, N4-hidroksifenil asetamida. Kayak analisis HNO dari paracetamol memberikan pola serapan yang khas untuk proton aromatik pada daerah 6 sampai 8 ppm sebagai, nah, ada yang tahu kira-kira jawabannya apa? Mula-mula, sorry. Oke, mula-mula kita harus ngapain dulu nih? Kalau misalkan ada soalnya seperti ini. Gambar strukturnya, Bu. Kayak ngegambar strukturnya. Coba digambar seperti apa nih? Ya, ini ya. Nih, N4-hidroksifenil asetamida. Berarti di situ ada gugus fungsi apa kalau asetamida? Gugus mida sama Ada ada gugus gugus amida ya, NH. Nah, ini kan gugus amida. Kalau aseta berarti C-nya ada berapa? Asetamida, asam asetat. ya. Iya, kayak misalnya asam asetat, asetamida, itu berarti C-nya ada berapa? Ada berapa kalau asetamida? Sebentar ya, Bu. Nih kan kalau ini kan, kalau misalkan saya gambar, nih, ini adalah asam asetat. Terus apa lagi ya? Oh ini kan C-nya ada dua nih. Berarti kalau asetamida ada berapa? Oh, berarti satu, Bu. Hmm? Terus saya punya ini H3C. Nah, ini kan gugusnya aldehid. Ini adalah asetal dehid. Ini C-nya ada dua juga. Tuh. Berarti kalau asetamida C-nya ada berapa? Ini ada dua. C-nya ada dua. Gitu ya. Nah, ini berarti di sini adalah CH3. Ini ya, ini kan C nomor satu, ini C nomor dua. Ini bukan sesuai ini ya, maksudnya saya ngasih nomor satu dan duanya ini eh, buat urutan aja gitu, bukan urutan buat penamaan ya. Ini cuma ngasih tahu aja ada dua karbon gitu ya, dan ini ada gugus amida. Nah, di sini ada N4-hidroksifenil. Nah, berarti ini adalah substituennya. Ya. Substituennya terikat ke mana? Karena di sini ada N, gitu ya. Berarti dia terikat ke, N. nah, terikatnya ke N. Nah, N ini berarti nanti ada lagi nih mengikat. Nah, gitu ya. Jadi substituennya bukan di karbon CH3 gitu ya, apalagi di karbonil nggak mungkin karena gugus ini kan udah C-nya udah penuh nih, tangannya udah 4. Biasanya kalau ada senyawa-senyawa amida atau misalkan senyawa amina yang punya atom N gitu ya, letak substituennya itu kalau misalkan terikat pada atom N, pasti dikasih tahu dulu nih di awalnya ada N-nya. Oh, kalau gitu berarti dia substituennya terikat pada atom N. Ya, jadi bukan terikat ke CH3 apalagi ke karbonil. Nah, yang terikat ke N itu apa substituennya? 4-hidroksifenil. Berarti ada gugus apa tuh?
keempat hidroksifenil? Gugus fenol. Ada gugus Jadi fenol ya. benzen sama OH. Nah, saya tulis benzennya miring jadinya ya. Oke, OH-nya posisinya di mana? Satu, dua, tiga, empat. Berarti, bentar. Para. Oke, posisinya adalah para karena di sini 4 gitu ya. Nah, nah jadi struktur dari paracetamol seperti ini gitu ya. Nah, di sini dikasih tahu nih untuk proton aromatik pada daerah 6 sampai 8 ppm. Berarti yang dimaksud dengan proton aromatik adalah protonnya siapa? Benzennya. Proton benzennya. Ini kan ada H ya. Nah, ini adalah khas ya untuk cincin benzen yang tersubstitusi para. Gitu ya. Nah, kira-kira apa nih splittingnya? Seperti ini. Sepasang doublet ya, Bu? Kenapa? Sepasang doublet. Dia adalah kenapa sepasang doublet? Karena kan simetri ya. Mhm. Jadinya yang dua H di atas sama dua H di bawah bisa dibilang memberikan em, satu one H NMR yang sama. Jadinya Mhm. karena dua-duanya juga doublet, mempunyai satu Mhm. neighbor masing-masing, jadinya bisa dibilang sepasang doublet. Oke, ini kalau misalkan saya kasih label ya, ini HA, HB, HC, HD. Yang sama itu yang mana? HA dengan HB sama, HD dengan HC sama. Oke, ya. Jadi nanti lingkungan kimianya akan sama nih. HA dengan HB gitu ya. Jadi nanti dia akan muncul sinyal di pergeseran kimia yang sama gitu ya. Tetangganya siapa? Tetangganya adalah yang HD dan HC. Nah, HD dan HC juga ini pergeseran kimianya akan muncul di tempat yang sama gitu ya. Jadi nanti dia akan muncul sebagai doublet gitu. Yang ini doublet, yang ini juga doublet. Nah, tapi doubletnya nanti di sini dia ada 2H gitu ya. Karena ini tadi HA dan HB dia lingkungannya sama gitu ya. Kemudian ini misalkan ada doublet lagi muncul sebagai di sini jumlahnya ada 2 gitu ya karena HD dan HC sama gitu. Jadi jawabannya adalah yang sepasang doublet. Ini adalah yang khas gitu ya untuk cincin benzen yang tersubstitusi para. Pasti nanti ada sepasang doublet. Kalau misalkan em, dilihat J-nya, kalau J untuk para itu seperti apa? Ada orto, ada meta. Gitu ya. Nanti kan ada tetapan penjodohan ya. Kalau misalkan dia orto, biasanya daerah 8 Hz gitu ya. Kalau meta mungkin 2 sampai 4 gitu ya. Nah, para ini sebetulnya kecil ya. Kalau para berapa para? Kayaknya 0 sampai 2 ya. Oh, 0 sampai 1, Bu. Jadi dia J-nya kecil banget ya dibandingkan dengan orto. Kalau misalkan nanti ada yang eh, misalkan saya punya ini ya. Kemudian ini ada substituennya posisinya orto. Dia akan beda lagi tuh splittingnya. Ya kan? Yang ini ke sini bisa doublet. Ini ke sini bisa doublet juga gitu ya. Jadi ini akan muncul sebagai double of doublet. Kalau ini ke sini kan para ya. Biasanya kalau para terlalu jauh gitu ya.
Kemudian H ini ke sini dia doublet. H ini ke sini doublet juga. Ini ke sini doublet juga. Jadi kalau misalkan substituennya posisinya orto, dia splittingnya akan banyak banget. Gitu ya. Kalau misalkan resolusinya enggak tinggi, nah, mungkin ini dia akan langsung muncul sebagai multiplet nih. Misalkan ada multiplet gitu ya, langsung di sini 4H gitu. Tapi kalau misalkan resolusinya bagus, mungkin nanti dia akan muncul ada yang double of doublet. Jadi ada yang double of doublet, terus D D D D D, terus ada double of doublet lagi gitu. Terus kalau misalkan kita punya yang posisinya meta. Nah, ini kan ada H, 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 ya. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan resolusi n-nya bagus, H ke H ini dia akan muncul sebagai doublet. H ke H ini akan muncul sebagai doublet. Karena posisinya ini ke sini masih meta ya. Ini juga ke sini masih meta. H ke si H yang ini dengan H yang ini kan para ya. Biasanya nggak muncul si splitting gara-gara H yang posisi para itu. Biasanya orto dan meta gitu ya. H ini juga dia sebelahnya ada H ini akan muncul sebagai doublet. Ini ke sini akan muncul sebagai doublet juga gitu ya. Jadi kalau misalkan posisinya meta akan banyak juga splittingnya gitu ya. Bahkan sekali lagi kalau misalkan kebanyakan di sini kan tadi ada 3H nih. Satu, dua, tiga. Nanti akan sama juga muncul sebagai multiplet, tapi di sini muncul sebagai 3H. Jadi memang yang khas itu yang paling gampang itu kalau misalkan posisinya para seperti ini. eh itu ada yang ingin ditanyakan dulu? Ini untuk yang cincin benzen ya. Ada siapa nih? Maharani dan Esa bisa diikuti. Bisa Ibu. Halo. Oke, itu. Oke, kita Eh, coba. saya mau Ya. nanya. Mm-mm. Saya palingan em, kalau misalkan apanya saya mengerti, terima kasih Bu. Tapi kalau yang N-nya itu kan memiliki nama IUPAC yaitu N4 hidroksifenil asetamida. Em, N-nya itu mengarah ke apa ya Bu? Ini. Jadi untuk menandakan kalau 4 hidroksifenilnya itu terikat ke atom N gitu. Jadi N-nya mengikat gugus yang lain gitu. Jadi kalau misalkan ini saya punya induknya itu kan sebetulnya asetamida ya. NH dua sorry. Saya hapus dulu ya. Sorry ini oke misalnya deh. Ini kan harusnya H2N ya kalau asetamida itu. Ya kan karena N itu 1, 2, 3 ini ada atom bebasnya gitu. Nah di yang tadi N 4 hidroksifenil artinya 4 hidroksifenilnya itu terikat ke atom N ini gitu ya. Jadi nanti H-nya jadi cuma satu. Nah ini nanti ada substituen yang lain. Jadi bukan 4 hidroksifenilnya itu bukan terikat di sini gitu. Jadi N-nya itu untuk menunjukkan kalau substituen itu terikat pada N. Ada lagi saya punya ini ya. Hmm, Nah, ini senyawa ini. Saya hapus dulu deh. Bentar ya. Jadi biasanya kalau misalkan ada senyawa-senyawa yang ada atom N-nya kayak amina atau amida itu ya, khusus untuk substituen yang terikat pada atom N-nya, pasti di situ N-nya akan ditulis gitu di namanya. Maksudnya itu bukan siapa George.
Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Maksudnya N yang itu gitu ya. Em, nah, kalau ini kan tadi yang amida ya. Saya punya nih yang tadi ya. Ini amin. Ini kan amina ya. Di sini ada CH3. Ini ada CH3. Ini CH3. Ini CH3. Nah, di sini kan gugus yang terikat ke atom N-nya itu kan ada ini ya, ada metil ini, metil ini, metil ini, metil ini, gitu ya. Kalau misalkan dicek ternyata namanya N, N dimetil, N dimetil, bentar saya jadi lupa. Hmm. Nah, ini saya jadi lupa nih namanya. Ini kalau misalkan ada N dimetil gitu ya, berarti nanti ada gugus dimetil yang kemudian terikat pada N gitu ya. Kalau misalkan nanti ada N lagi, berarti nanti ada N lagi yang mengikat gugus dimetil gitu. Jadi khusus yang tadi ya, kembali lagi yang amina sama amina, sorry bukan ini ya. Ini. Amina dan amida substituen yang terikat ke substituen yang terikat ke N-nya itu dikasih tahu gitu ya dengan lambang N. Kayak ini ya, ini ada CH3, ada CH3, sorry. Yang tadi strukturnya bukan yang ini. Ya. Jadi ini NN dimetil amin. Gitu ya. Jadi NN dimetil berarti ada dua gugus metil yang terikat pada atom N. Gitu ya. Nah ini kenapa N-nya jadi dua kali karena gugus metilnya ada dua. Gitu ya. Seperti itu. Nanti boleh dicek NN dimetil etilamin. Ya, nanti coba dicek gitu ya di penamaan yang gugus amina sama amida. Ada nomenklatur N-nya. Ya. Ya, seperti itu. Hmm, ya kita lihat yang nomor 2. Ini ada, boleh dibaca dulu. Ya, kira-kira ini ada yang menjawab apa nih untuk soal yang ini? Saya dapatnya Bu. Yang E, kenapa yang E? Ya, utilitanya suatu senyawa organik X disintesis melalui dua tahapan reaksi. Mula-mula benzaldehid direaksikan secara sempurna. Gitu ya. Jadi kita punya benzaldehid ya. Kemudian direaksikan secara sempurna melalui pemanasan dalam larutan NaOH panas ya 80 derajat Celcius selama 24 jam. 24 jam. Kemudian campuran tersebut diasamkan. Ini kan nah biasanya penulisannya
ini ya, yang satu berarti dia dikasih NaOH dulu, kemudian yang kedua dikasih H2SO4 hingga mencapai pH 1. Campuran kemudian dipanaskan kembali selama 2 jam. Berarti kan nanti di sini ada produknya ya. Kemudian ini dipanaskan untuk menghasilkan produk X yang memiliki serapan tajam pada bilangan gelombang nih 1718 cm. Berarti ini serapan apa sih ini? Kalau bilangan gelombang 1700 itu? Karbonil. Oke, ini adalah IR ya. IR untuk gugus karbonil. Ya. Berarti kita tahu kalau X ini dia punya gugus karbonilnya. Gitu ya. Rumus molekul yang tepat dari senyawa X. Oke, kalau misalkan jawabannya yang E, berarti seperti apa? Reaksi apa nih yang terjadi? Kalau saya coba bikinnya Bu, yang pasti NaOH Mhm, itu basa kuat, jadi dia nanti mhm. akan mengambil H plus Hmm, dari H yang benzaldehyde ini, ya, mengambil oke, H plus dari terus, benzaldehyde-nya, sehingga Mhm. nanti akan dapat C minus, yang nanti akan ada resonansi Oke, dari O-nya, ini kalau ya, tidak salah. minus ya. Jadi ini nanti kayak gini, gitu. Jadi O minus, ini gini, gitu kan? Ya, Bu, bentar ya, Bu. Bukan bukan O minus dong, ini kan C ya, sorry. Ini kan, ini C ya. Jujur tuh pas saya pertama kali bikin soal ini, Bu, saya bingung ya. Mm, Karena mm, diambil sama basa, terus mm, diprotonasi lagi. Jadi saya kayak, mm. Ngapain ya? iya. Tapi setelah Ya, saya ya. pikir lagi, kayaknya yang O Mhm, minus ini, mhm. Yang O minus yang ini, yang di sini. iya, itu Mhm, ada terjadi dua reaksi. Yang satu, mhm, NaOH-nya itu menjadi basa. mhm, Yang satunya mhm. lagi itu NaOH-nya itu, O-nya itu nyerang. Jadinya COH. Oke, produknya ada apa deh? Coba. eh Berarti ada O Seperti ini. minus, dan Aha. ditambah dengan yang atas kanan. Ditambah ini. Ya, dengan yang di atas kanan. Strukturnya yang di atas ini O minus, masih O minus gitu. Tapi ini Iya, kita Bu. terangkap gitu. Iya, Oke, jadi maksudnya C7H6O2 itu yang ini. iya, Bu. Oke. Kalau Maharani atau Esa, kira-kira seperti apa? Oke, jadi sebetulnya sebenarnya yang paling banyak muncul itu reaksi karbonil itu pasti selalu ada gitu ya, entah itu misalkan aldehid, keton, asam karboksilat, ester gitu ya. Jadi em, harus apa namanya bisa di luar kepala gitu ya reaksi apa yang terjadi untuk gugus karbonil gitu. Tapi sebetulnya mesti nggak dihafal juga ini ya asalkan misalkan bisa sebetulnya bisa pakai logika gitu ya mana yang kemudian nukleofilnya mana elektrofilnya seperti itu. Nah kalau misalkan untuk aldehid atau keton direaksikan dengan NaOH sebagai basa gitu ya. Sebetulnya kita mengenal ada yang namanya reaksi aldol. Ada yang masih ingat reaksi aldol? Waktu misalkan saya punya CO nih, saya punya asetaldehid gitu ya. Nanti dia bisa bereaksi dengan NaOH gitu ya. Nanti membentuk
em, ini sekalian kita flashback lagi membentuk senyawa yang namanya aldol gitu ya. Nah, NaOH di sini dia betul sifatnya atau bertindak sebagai basa gitu ya. Kalau basa berarti dia harus mengambil hidrogen yang sifatnya asam. Kalau aldehid, hidrogen yang sifatnya asam yang mana? Kalau tadi George kan ngambil yang ini ya, H, yang aldehidnya, gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini H yang bersifat asam itu yang mana? Ini kan saya punya H di sini, kemudian punya H yang CH3. Nah, Karbon ini kan. Mm-mm. Apa? karbon alfa berarti em HDCH3. Oke, kalau misalkan untuk gugus ini, H yang bersifat asam adalah yang hidrogen alfa. Ya, ini kan ini adalah hidrogen alfa karena terikat di karbon alfa. Karbon alfa ini adalah karbon yang ada di sebelah gugus karbonil, gitu ya. Kita ingat lagi kalau misalkan ini satu H diambil, gitu ya. Berarti kan nanti di sini minus ya. Nah, ini dia bisa mengalami yang namanya resonansi gitu ya sehingga hidrogen alfa itu sifatnya asam gitu ya. Jadi NaOH ini akan ngambil H yang ada di CH3 jadi bukan H yang di gugus aldehidnya ya. Ini H, ini H gitu ya. Ini CH2 H-nya saya turun ke bawah gitu ya. Jadi nanti ini akan ngambil ke sini. Nah, ini ke sini. Terbentuklah yang namanya ion ini H, ini minus gitu ya. Terbentuklah ion enolat gitu ya. Nah, ion enolat ini bisa bereaksi dengan molekul aldehid yang lain gitu ya. Dan hal ini asetaldehid yang lain gitu ya. Nanti enolatnya menyerangnya kemana? Menyerangnya ke gugus karbonil gitu ya. Sehingga nanti ini nanti kalian boleh coba teruskan gitu ya. Nanti nama produknya adalah aldol. Jadi sebetulnya untuk reaksi aldehid ini kalau misalkan direaksikan dengan suatu basa gitu ya, biasa terjadi yang namanya reaksi kondensasi aldol. Dengan catatan harus ada hidrogen yang bersifat asam. Yang mana? Yaitu hidrogen alfa. Nah, sekarang kalau benzaldehid punya tidak hidrogen alfa atau hidrogen asamnya? Coba kalau di sini ada nggak hidrogen asamnya? Gitu ya. Nah, ini kan di sini ada H, 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 H. Nah, kalau di sini ada tidak hidrogen asam di benzaldehyde ini atau hidrogen alfa. Nggak ada, Bu. Nah, di sini dia benzaldehyde ini dia tidak punya hidrogen alfa, gitu ya. Tidak punya hidrogen alfa. Berarti apakah benzaldehyde akan mengalami reaksi kondensasi aldol seperti di atas? Ini berarti dia tidak bisa mengalami kondensasi aldol, gitu ya. Kenapa? Karena tidak punya hidrogen alfa. Kecuali misalkan benzaldehid direaksikan dengan ini yang tadi asetaldehid di atas, gitu ya. Karena asetaldehidnya punya hidrogen alfa. Jadi itu masih bisa tuh terjadi reaksi kondensasi aldol, cross condensation. Kalau misalkan antar benzaldehid dengan benzaldehid itu tidak bisa terjadi reaksi kondensasi aldol. Nah, berarti untuk soal ini jawabannya dia bukan reaksi kondensasi aldol, gitu ya. Nah, terus apa, gitu ya? Nanti Anda bisa coba cari, gitu ya. Ada namanya reaksi Cannizzaro. Ada yang pernah dengar? Jadi reaksi Cannizzaro ini adalah reaksi-reaksi untuk aldehid gitu ya. Direaksikan dalam kondisi basa, tapi aldehidnya nggak punya hidrogen alfa.
gitu ya. Jadi nanti dia akan terjadi reaksi Cannizzaro. Kalau misalkan saya tulis, bentar ya. Hmm. Nah, kalau misalkan saya punya ini tadi benzaldehid, gitu ya, direaksikan dengan NaOH, ya. Nah, ini kan ada OH-nya nih. Dia nanti bertindaknya sebagai nukleofil. Dia akan menyerang siapa elektrofilnya? Berarti karbon dari karbonil, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ini khusus untuk aldehid yang tidak punya hidrogen alfa. Omin di sini saya yang ini saya pindahkan ke bawah, gitu ya. Nah ini masuklah yang OH-nya, gitu ya. Hmm, oke. Nah ini, gitu ya. Kemudian saya Nah, ini OH yang tadi dari NaOH, gitu ya, saya gambarkan seperti ini. Ya, kemudian nanti ini akan diambil lagi nih. Hmm. Sehingga nanti dia terbentuk sebetulnya, nah ini jadi minus ya. Ini juga jadi minus, ini ada H-nya di bawah. Hmm. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi ini minus, ini tuh nanti sebetulnya Anda bisa pelajari reaksi antara aldehid eh, dengan air, ya. Itu membentuk senyawa yang namanya hidrat. Gitu ya. Nanti hidratnya ada O minus kayak gini. Nah, karena ini nggak stabil, berarti salah satu hal karena ini nggak stabil gitu ya, ada O minus gitu ya, sama-sama dia bisa mendonasikan elektron, gitu ya, berarti nanti harus ada yang lepas, gitu ya. Nah, lepasnya itu gimana, gitu ya. Jadi ini salah satunya akan memberikan elektronnya ke sini. Nah, atom H nanti dia atom H-nya yang akan lepas, gitu ya. Atom H lepas nanti sebagai hidrida. Kalau hidrida itu artinya H-nya H minus, gitu ya. Lepasnya ke siapa? Nah, ini akan lepas sebagai H minus, kemudian akan menyerang molekul benzaldehid yang lain, gitu ya. Jadi ini nanti dari sini, sorry, dari sini akan menyerang ke sini, tuh, gitu ya. Sehingga nanti hasilnya, yang ini elektronnya dikasihkan ke ikatan tunggal ini, berarti nanti dia akan terbentuk ikatan lengkap, gitu ya. Yang ini O minusnya tetap. Nah, O minus. Nah, ditambah gitu ya. Nah, ini H-nya dia tadi ya akan lepas sebagai hidrida H minus. H minus akan menyerang karbonil ini yang sifatnya relatif positif. Hasilnya apa? Oke. Ini adalah O minus lagi, gitu ya. Ini, nah, ini kan hak ya, hak yang dari sini ditambah lagi hak yang dari sini. Jadi ada dua haknya, gitu. Ya. Nah, ini kemudian, gitu ya. Karena ini tadi di sini ada dilepaskan ya H2O. Ini OH minus ngambil H ini, lepas H2O. Nah, ini nanti akan ngambil H yang di sini, ini ke sini. Nah, sehingga hasilnya apa?
Sorry, ini CH2 ya. CH2. Nah, oh, jadi hasilnya reaksi Cannizzaro ini kita punya ion karboksilat sama alkohol. Nah, ini jadi reaksi Cannizzaro itu kalau di sini ada proses oksidasi, ada proses reduksinya. Kita tahu kalau aldehid dioksidasi jadi apa? Nah, jadi asam karboksilat. Ya. Aldehid direduksi jadi apa? Jadi Karboksilat. al- alkohol. Ya, jadi kalau misalkan dioksidasi itu jadi asam karboksilat, kalau direduksi itu jadi alkohol. Nah, reaksi Cannizzaro ini hasilnya adalah gabungan dari asam karboksilat dan alkohol ini. Jadi seakan-akan terjadi proses oksidasi dan reduksi dalam satu reaksi gitu. Nah, tadi kan ada diasamkan ya. Nah, diasamkan ini kan ini baru berupa ion gitu ya. Kemudian nanti dia diasamkan ya sehingga terbentuklah asam karboksilat gitu. Nah, kemudian tadi jadi hasil reaksinya yang tadi ya ditambahkan yang ini ditambahkan NaOH kemudian diasamkan. Ini adalah ini ya. Ada asam karboksilat yang ini dengan alkohol ini. Nah, kemudian jangan lupa soal berikutnya. Nah, campuran dipanaskan kembali. Gitu ya. Nah, berarti kan tadi kita sudah punya nih produknya. Nah, tadi kita sudah punya produknya, ada alkohol ini, benzil alkohol, dan asam karboksilat ini. Reaksi apa yang terjadi kalau asam karboksilat dan alkohol direaksikan pada kondisi panas? Reaksi apa? Coba alkohol dan asam karboksilat. Oh, esterifikasi. Adalah reaksi esterifikasi, gitu ya. Nah, ini jadi nanti produknya ya. Ini O, O. Ini kan CH2 ya. Seperti ini. Lah, ya. Nah, itu. Gitu ya. Jadi yang kedua itu adalah reaksi esterifikasi. Nah, tadi disebutkan katanya ada IR-nya itu daerah 1718. Ya, berarti ini untuk gugus karbonil ini gitu ya, karbonil dari ester gitu ya. Nah, tinggal dihitung ini ada berapa nih C-nya, berarti ini 6 6 12. Ini CH2 3 4. C 14. H-nya ini ada 1 2 3 4 5. Di sini ada 2 ya. 6 7 8 9 10 11 12. C 14, H 12, O-nya ada 2. Gitu ya. Coba. Nah, jadi jawabannya adalah yang ini. Ya, C 14, H 12, O 2. Ya. Itu ada yang mau ditanyakan dulu gitu ya. Sebenarnya kan nanti soal pasti akan beda ya. Cuman prinsip-prinsipnya ini kita sekalian flashback gitu ya. Itu bisa diikuti ya untuk yang pertanyaan yang ini gitu.
Oke. Oke, kita coba yang ini. Senyawa C5H10O2. Saya punya H10O2. Memiliki 6 isomer konstitusional yang tidak bercabang. Ya. Analisis spektrum inframerah menunjukkan bahwa keenam isomer tersebut tidak memberikan puncak serapan melebar pada daerah 3000 sampai 3500. Itu biasanya untuk siapa? Alkohol. Nah, untuk stretching OH gitu ya. Nah, tidak memberikan puncak serapan melebar berarti ini dia tidak punya gugus OH gitu ya, karena di IR-nya nggak muncul nih. Ya, berarti opsi yang ada OH-nya kita eliminasi gitu ya. Analisis spektroskopi menunjukkan bahwa atom oksigen pada keenam isomer tersebut berada dalam hibridisasi sp2 dan sp3. Kalau atom oksigen, kalau hibridisasi sp2 seperti apa? Kalau karbon kan kalau tunggal sp3 ya. Kemudian kalau ikatan rangkap sp2. Kalau ikatan rangkap 3 itu hibridisasinya sp. Kalau oksigen seperti apa? Kalau sp2. Kalau oksigen hibridisasinya sp2 gitu ya. Ya akan sama juga. Dia rangkap berarti atom oksigennya. Kalau sp3 berarti dia tunggal ikatannya gitu ya. Nah, ini nanti. Nah, sebetulnya dari sini udah ketahuan nih. Kalau atom oksigennya berada pada hibridisasi sp2 nih, berarti kan dalam kondisi rangkap, ya nggak akan jauh-jauh lah dari itu dia mengikat C gitu ya. Jadi ada karbonilnya gitu ya. Nah, sisanya atom O-nya ini sp3 artinya ikatannya tunggal gitu ya. Tapi bukan dalam bentuk OH gitu ya. Karena di IR-nya nggak muncul. Berarti ini yang lain gitu ya. Ini eh, kita jawab dulu dari sini gitu ya. Sebentar. Nah, eh, berarti langkah selanjutnya kita harus memecahkan gitu ya. Ini dari HNMR gitu ya. Nah, seperti biasa kita bikin tabelnya. Ini multiplisitasnya apa gitu ya. Nah, ini nggak dikasih tahu ya. Ini hanya ada multiplisitas sama ppm-nya. Nggak dikasih tahu jumlah H-nya berapa gitu ya. Nah, berarti nanti ini langsung dugaan. Oke, kita bedah satu-satu. Yang pertama pada 1,18 ppm. Oke, ini pada 1,18. Multiplisitasnya apa katanya? Triplet. Ini adalah triplet gitu ya. Berarti kalau misalkan triplet di eh, tetangganya, kalau triplet berarti tetangganya apa? Ada Ada dua proton H. berapa? Berarti ada 2H gitu ya. Nah, jadi ini nih saya kotakin gitu ya. Jadi kotak ini gitu ya mengikat tetangganya nih ada dua gitu ya. Cuman sebetulnya kita bisa ini ya bisa menebak gitu ya sebetulnya kotak ini tuh apakah misalkan nanti CH, CH2, CH3 gitu ya. Kita lihat dari pergeserannya daerah 1,18 ppm gitu ya biasanya. em, Nah, biasanya ini untuk
proton-proton alkil gitu ya. Oke, sebentar. Tapi kita biarin aja ini posisinya masih kotak gitu ya. Hmm, Ya, kita lanjut lagi. Kemudian dia ada singlet pada daerah 2,24 gitu ya. Dia posisinya adalah singlet. Berarti kalau singlet artinya apa? Tidak ada apa ya, Bu? Tidak ada neighbor, tidak ada tetangga. Berarti dia tidak ada proton tetangganya gitu ya. Saya kasih X seperti inilah. Nah, ini C-nya belum tahu ya. C-nya apakah CH, CH2 gitu ya. Yang pasti dia bersebelahan dengan atom yang nggak punya hidrogen gitu ya. Biasanya saya lambangkan dengan X gitu ya. Nah, apakah X ini bisa saja O gitu ya, atau misalkan tadi karena di sini kemungkinan ada gugus karbonil, bisa saja di sebelahnya ada gugus karbonil gitu ya. Kita belum tahu. Tapi nah ini kalau misalkan posisinya daerahnya 2,24, artinya kan dia lebih deshielded ya dibandingkan dengan yang 1 ppm ini. Karena lebih deshielded berarti dia akan mengikat sesuatu yang lebih elektronegatif biasanya, gitu ya. Apakah tadi ya balik lagi apakah atom oksigen atau gugus karbonil, gitu ya. Karena kan pilihannya cuma itu, gitu ya, antara atom oksigen dan gugus karbonil. Nggak ada lagi atom yang bersifat lebih elektronegatif, ya. Karena kan rumusnya nih C5H10O2. Kemudian ada kuartet pada 3,53. 3,53. Kuartet. Kalau kuartet berarti tetangganya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Gitu ya. Berarti nah, kemungkinan ini nanti ada CH3 nih. Nah, ini ada C gitu ya. Ini ada X gitu ya. CH3 ini jadi si proton yang di sini gitu ya, dia tetangganya adalah CH3 karena dia posisinya atau multiplisitasnya kuartet. Sedangkan yang sebelahnya lagi, kenapa saya kasih label X? Berarti di situ ada atom yang lebih elektronegatif. Nah, ini karena pergeserannya semakin deshielded. Nah, biasanya daerah 3 ppm gitu ya, 4 ppm ada karbon yang mengikat atom atom apa kira-kira? Kalau daerah 3 3 3 sampai 4 ppm. Ya, biasanya dia mengikat atom oksigen gitu ya. Daerah 3 sampai 4 ppm itu adalah proton-proton yang terikat pada karbon teroksigenasi. Soal proton teroksigenasi gitu ya. Nah, ini berarti di sini adalah kemungkinan atom oksigen ya, karena ini daerahnya 3,53 ppm. Nah, ini kemungkinan ini kan nggak mungkin CH ya, karena tangan karbon kan ada 4 ya, dan dikasih tahu juga nih tidak bercabang. Jadi nggak mungkin nih nanti dia ada cabangnya, nggak mungkin. Berarti di sini adalah CH2 gitu ya. Nah, jadi kalau elucidasi struktur, penentuan struktur itu jadi harus menyambungkan puzzle-puzzle gitu ya. Nah, jadi proton pada daerah 3,53 itu adalah proton yang CH2 ini, yang saya garis bawahi. Tetangganya CH3, jadi multiplisitasnya muncul sebagai kuartet.
Karena tetangganya sebelahnya lagi nggak punya proton. Kemungkinan dia mengikat atom oksigen karena pergeserannya daerah 3,53 gitu ya. Nah, kemudian di atas tadi pada daerah 1,18 muncul triplet gitu ya. Nah, ini juga meyakinkan nih kalau di sini itu adalah CH2. Nah, karena tadi di atas nih ada CH2. Berarti tetangga yang ini apa? Oh, kemungkinan C3. Nah, ini adalah CH3 gitu ya. Jadi yang muncul sebagai triplet itu adalah proton yang ini karena tetangganya adalah CH2 gitu ya. Kemudian satu lagi ada singlet pada daerah 4,53. Singlet nih ya. Ini makin-makin lagi nih makin deshielded gitu ya. Kalau singlet berarti artinya dia tidak punya, balik lagi ya kayak di atas X, CX gitu ya. Berarti dia nggak punya tetangga, nggak ada proton tetangga gitu ya. Nah, dari sini sebetulnya kita udah bisa mulai merangkai gitu ya. Cuma tadi saya lupa nih, harusnya di awal kita tentukan dulu yang namanya DBE, double bond equivalent gitu ya, atau derajat derajat ketidakjenuhan gitu ya. Nah, derajat ketidakjenuhan ini biasanya disebabkan oleh kalau misalkan ada ikatan pi ya, ada ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 atau ada siklik gitu ya. Nah, kita hitung dulu nih DBE-nya. Ada yang masih ingat cara menghitung double bond equivalent? Lima, 5 kali 2 kurang 10 tambah 2 bagi 2 ya, Bu. Berarti ada 1. Ada 1 gitu ya. Jadi nanti jumlah C dikurangi jumlah 2. Kalau misalkan ada N ditambah, kalau ada halogen dikurang gitu ya, ditambah 1 ya. Di sini ada jumlah C-nya ada 5, jumlah H-nya ada 2. Oh, itu O nggak masuk ya, berarti langsung ditambah 1 gitu ya. Jadi 5 kurangi 5, 0, 1. Nah, jadi derajat ketidakjenuhannya adalah 1 gitu ya. Nah, sebetulnya dari sini udah ketahuan nih, tadi ada atom oksigen yang hibridisasinya sp2. Kemungkinan itu dari karbonil. Berarti 1 derajat ketidakjenuhan ini berasal dari karbonil. Gitu ya. Jadi nanti strukturnya bukan siklik, dia rantai lurus biasa, dikasih tahu juga ini tidak bercabang, tapi punya gugus karbonil. Kira-kira bisa dirangkai nggak? Semuanya seperti apa? Ya, ganti dulu. Tadi kita punya ya, ada CH2, CH3, ya kan? Yang ini ya. CH2 yang ini tadi munculnya di daerah 1,18 ppm. Oh, sorry, sorry, bukan 1,18. Itu yang CH3. Nah, ini ya. CH3 ini tadi munculnya triplet, ini 1,18 ppm. CH2 yang ini yang muncul di bawah. Nih, ya. Dia kuartet, gitu ya, karena sebelahnya CH3, kemudian daerahnya 3,53. Nah, ini sebelahnya berarti O, gitu ya. Kemudian, nah, berarti ini baru 2 nih. Berarti 2 lagi apa? Berarti 3 lagi, kan? Apa namanya? Karbonnya. Karena kan C-nya ada 5, ya. Berarti sisa 3. Kira-kira apa? Tadi misalkan ada karbonil. Misalkan saya ambil karbonilnya di sini.
Berarti kemungkinan sih ini kan baru ada satu, dua, tiga. Mungkin ada eh, CH2, ada CH3 gitu ya. Karena sekali lagi dia tidak bercabang. Nah, kalau misalkan senyawanya seperti ini, berarti di sini ada gugus ester ya. Cocok tidak? Cocok tidak dengan spektrum yang di sini? Tidak, Kenapa tidak? karena harusnya singlet. Oke, kalau misalkan seperti ini gitu ya, yang ini dia akan muncul lagi sebagai kuartet, yang ini dia akan muncul lagi sebagai triplet. Padahal ada dua nih yang posisinya singlet. Berarti strukturnya bukan seperti ini gitu ya. Nah, berarti kita coba lagi. Ada yang udah tahu kira-kira apa? Kalau yang ini udah sesuai. Yang daerah sini udah sudah sesuai. Ya, saya ganti lagi. Kelihatan. Nah, yang ini CH2. Oh ini C ya Bu, jawabannya. Gimana? Artinya jawabannya C ya. C itu satu etoksi, kita gambar ya. CH2, CH3. Nah, ini O gitu ya. Berarti sebelah O apa? Di saya agak putus-putus, George. Propan 3C C2. Bentar-bentar, George. Tadi terputus-putus, berarti sebelah O apa? Berarti 3 tiga C2. Berarti sebelah itu Oke, CH2. oke. Terus karbonil, ya. Terus ini. Ya. Jadi sebetulnya nanti untuk menggabungkan puzzle-puzzle ini ya pasti akan ada beberapa kemungkinan gitu ya. Tapi nanti dicek yang paling cocok gitu ya. Kalau misalkan kita udah dapat senyawanya nih, misalkan tadi yang ungu ternyata pas dicek nggak confirm nih dengan NMR-nya. Berarti cari lagi kira-kira yang cocok seperti apa. Berarti kan ini tadi triplet yang 1,18, ini CH2 yang quartet gitu ya 3,53. Kenapa? Karena di sebelahnya ada atom oksigen gitu ya. Kemudian, nah yang ini CH2 dia akan muncul sebagai singlet karena sebelahnya oksigen dan sebelahnya gugus karbonil. Berarti dia tidak punya H gitu ya. Nah ini pergeserannya yang mana? Yang singlet ini, yang 2,24 atau yang 4,53? 43. Nah, ini adalah yang 4,53. Karena apa? Karena dia mengikat atom yang lebih elektronegatif. Gitu ya. Ada berapa? Ada dua lagi ya. Yang satu oksigen, yang satu karbonil. Berarti dia akan semakin deshielded dibandingkan dengan H yang ini ya. Karena H ini hanya mengikat oksigen. Kalau CH2 ini dia mengikat oksigen plus mengikat juga karbonil yang elektronegatif gitu ya. Sorry, ya yang bisa menarik elektron. Nah, CH3 yang ini dia akan muncul juga sebagai singlet. Gitu ya. Karena apa? Karena sebelahnya gugus karbonil. Nah, ini pergeserannya yang mana? Yang sisanya yang 2,24 ya. Nah, meskipun ini CH3, ini juga CH3, tapi pergeserannya beda karena CH3 yang ini dia sekali lagi mengikat ke terikat ke gugus karbonil. Gitu ya. Sedangkan ini CH3 hanya mengikat CH2 ya. Nah, ini dari spektrum NMR udah cocok gitu ya. Kemudian atom oksigennya tadi ini sp2 gitu ya. Oksigen yang ini sp3.
Terus tidak ada OH ya, karena di IN-nya nggak muncul. Tuh. Kemudian ini tidak bercabang, betul. Ini rantainya lurus, gitu ya. Kemudian tadi dihitung DBE-nya ada satu. Nah, DBE-nya ada satu dari gugus karbonil ini, gitu ya. Nah, seperti itu, gitu ya. Itu ada yang ingin ditanyakan untuk NMR atau IR-nya? Jadi ketika interpretasi, misalkan interpretasi NMR ya kadang kita hanya baru tahu gitu ya setengah-setengah nih. Kayak tadi, misalkan saya nggak tahu nih ini sebelahnya XX seperti apa gitu ya, yang bawah juga seperti apa gitu. Nanti pas di akhir sebetulnya bisa coba-coba gitu ya, nanti eh, tentukan kira-kira mana yang paling cocok. Itu, jadi jawabannya ini ya. Satu etoksi propan 2 on. Gitu ya, yang ini. Oke, mungkin saya mau ini ya satu soal mungkin yang terakhir gitu ya. Ini eh, kalau ini langsung interpretasi dari spektrum, tapi biasanya kalau di soal-soal itu kayak tadi ya, ada narasinya dulu, kemudian baru di apa namanya kita tentukan gitu strukturnya. Ini kalau misalkan kita punya C5H10O, itu ya hanya dikasih tahunya seperti ini. Ini ada IR-nya, kemudian ini ada NMR-nya, gitu ya. Sama seperti sebelumnya, kalau misalkan ada seperti ini, kita hitung DBE-nya supaya memudahkan, gitu ya. Sebentar. Nah, kalau ini DBE-nya ada berapa? Kalau C5H10O. Satu ya, Bu. Nah, ini sama ya. 5 dikurangi H-nya ada 10, berarti 10 bagi 2 ditambah 1. Berarti DBE-nya ada 1 nih. Kira-kira satunya dari mana? Gitu ya. Sebetulnya dari sini kita udah bisa menebak gitu ya. Lihat aja dari IR gitu ya. Karena kalau dari NMR ini nggak kelihatan. Kalau dari IR kira-kira ada gugus apa nih? Karbonil. Nah, ini ya daerah 1700-an. Ini adalah gugus karbonil. Nah, berarti ini DBE-nya 1 kemungkinan dari gugus karbonil. Gitu ya. Nah, baru nanti kita lihat interpretasi dari IR. Kalau IR, nah kalau daerah ini untuk siapa nih? Alkana ya. Nah, ini untuk biasanya CsP3 gitu ya. Alkil-alkil CH ya. Nah, CH2, CH3 gitu ya. Kemudian ada gugus aromatiknya nggak? Gugus aromatik, gugus benzen. Ada benzennya nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Taunya dari mana? Nggak ada gugus benzen nih. Biasanya Taunya kalau dari Argos mana? Bensin di sebelah 3.000 itu ada kayak banyak gitu kan, Bu? Di sebelah 3.000 ada banyak. Ya. Oke, ini kita bisa tahu juga sebetulnya ketika menghitung DBE. DBE-nya 1. Kalau benzen kan nggak mungkin 1 ya. Karena kan satu bungkus benzen aja. Ini ada 3 ikatan rangkapnya ditambah satu siklik. Dia DBE-nya udah 4. Gitu ya. Jadi kalau misalkan 1 udah kalau di bawah 4 udah pasti bukan gugus benzen. Ya. Terus kalau misalkan dilihat dari NMR-nya, nah ini pergeserannya nih dari daerah 0
hanya sampai 3 gitu ya. Kalau benzen kan tadi biasanya 6 sampai 8 ppm. Nah, itu di IR-nya juga nggak muncul. Biasanya ada biasanya stretching gitu ya di sini daerah 3000-an ya, tapi nggak lebar banget kayak OHA gitu ya. Kalau OHA itu pasti broad gitu ya, tapi daerah 3300-an. Kalau benzen biasanya 3000 sampai 3100. Atau di sini daerah 1500 sampai 1600. Di sini kan nggak ada ya. Nah, mungkin kalau misalkan dari IR hanya itu gitu ya, yang penting informasi yang kita ketahui ini ya, ada gugus karbonil, kemudian ini ada CSP3 gitu ya. Yang di sini kemungkinannya akan sangat banyak gitu ya. Jadi nggak perlu semua diinterpretasikan, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu yang penting-pentingnya gitu ya. Nah, baru masuk ke NMR gitu ya. NMR kita bikin tabel biar gampang. Nih ada multiplicitasnya. Nah, ini anak sudah ada jumlah HI ya, kemudian dugaan. Hmm. Yang ini yang pertama kita lihat ini multiplicitasnya adalah kalau di sini apa? 0, Tuh. Nah, kalau pergeserannya kita bisa kira-kira aja ya. Ini mungkin ambil aja yang tengah-tengah gitu ya. berarti nol koma Bolehlah saya sembilan tulis 0,9. Multiplicitasnya atau splittingnya apa? Triplet. Nah, triplet. Nah, udah ketahuan nih ada jumlah H-nya ada 3. Berarti kira-kira apa nih dugaannya? C3 CH2. Nah, CH3 mengikat CH2. Gitu ya. Jadi proton yang ini nih. Tetangganya ada CH2. Tuh. Kemudian kita lihat lagi ini 1,6 ya. Ini sebetulnya ini perbesarannya ya yang di atas tuh. Saya tulis 1,6. Multiplicitasnya apa tuh? Nih ya, ada 1, 2, Hektet. Eh, kok nama apa ya? 6. 6 itu sextet ya. Oh ya, sextet ya. Em, Oke. H-nya ada berapa? Di sini Ada ada 2. 2. Nah, kira-kira kayak gimana? Kalau sextet. Berarti tetangganya harus ada berapa? Ada 5. Berarti CH3 Ada CH2 5. CH2. Nah, CH2, CH3, CH2. Berarti ini ya yang di tengah. Gitu ya. Ini 3 ditambah 2, 5. Nah, jadi sehingga munculnya seperti ini. Gitu ya. Kemudian ini daerah 2, berapa nih? 1 sekian lah ya. 2,12. Nah, multiplicitasnya dia adalah singlet. Jumlahannya ada 3. Kira-kira apa? Kalau 3 berarti CH3 ya. Oh, ini CH3 CO ya, Bu. Nah, ini adalah gugus karbonil. Kan tadi di IR udah ketahuan nih ada gugus karbonil. Perhitungan DBE juga ada 1. Nah, berarti kira-kira di situ ada gugus karbonil. Ya, yang ini. Nah, sekali lagi, dia lebih deshielded gitu ya, karena sebelahnya ada gugus karbonil. Yang terakhir ini 2,4, dia triplet, 2H. Kira-kira apa? CO, kanannya itu CH2, kanannya lagi CH2. CH2. Berarti ini yang di atas ini ya sebetulnya nih. Iya, di sebelah kirinya. Nah, CH2, CH2, CH3. Nah, yang ini gitu ya. Nah, tinggal disusun. Gampang kan? Apa? Nah, berarti tinggal saya hapus.
Berarti nanti tinggal di susun ya. Tadi ada CH3 di ujung, kemudian CO, sebelahnya lagi apa? CH2, CH2, CH2 terus lagi, CH2 lagi, dan CH3. nah, CH3. Ya, ini C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. DBE-nya ada 1 dari gugus karbonil. Nah, kita cocokkan lagi sama IR-nya gitu ya. Nih CH2, CH2, CH3 nih muncul di sini. Kemudian ada gugus karbonil juga gitu ya. Kemudian CH3 yang ini nih yang muncul di 2,4 triplet gitu ya. Kemudian CH2 yang ini yang sorry. Ini yang singlet 2,1 ini singlet. Ini yang tadi ya 2,4 triplet. Ini yang sextet. Ini 1,6 sextet. CH3 ini yang muncul sebagai triplet di 0,9 gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada soal, saya sarankan untuk menghitung DBE dulu biar tahu gitu ya. Kalau misalkan DBE-nya lebih dari 4 atau sama dengan 4, biasanya udah oh kira-kira itu benzen. Lumayan lah udah bisa menebak sekian persen gitu ya struktur. Kemudian nanti lihat IR, cari yang penting-penting, biasanya ya daerah 2.900, daerah 3.000, kemudian daerah 1.500 sampai 1.700. Kalau ada di daerah 1.700-an biasanya ada karbonilnya gitu ya. Daerah 1.500, 1.600, 1.600 sekian juga biasanya ada karbonil. Daerah 1.500 gitu ya, biasanya ada aromatik, ada benzennya. Kemudian cek juga NMR-nya. Lihat dulu aja sekilas NMR-nya ada nggak dia di daerah aromatik, misalkan daerah 6-8 ppm. Kalau ada, oh berarti di situ ada benzennya, gitu ya. Kalau misalkan seperti ini berarti daerahnya alifatik semua, gitu ya, nggak ada cincin benzen. Jadi eh, di apa namanya di baru kemudian nanti kita bisa mendetail, gitu ya, lebih detail interpretasi dari NMR. Biasanya yang membantu sekali itu dari NMR gitu ya. Tapi secara umum kayak tadi kita punya ide dulu nih kira-kira ada gugus apa aja gitu ya. Kalau yang ini kan belum sebetulnya ya nggak kompleks gitu. Nanti kalau misalkan kalian menemukan soal yang elusidasi struktur yang kompleks, boleh di WA ke saya atau misalkan di drop aja di grup gitu ya. Misalkan nanti mau bahas ini gitu ya, bisa gitu ya. Dan memang enaknya kalau misalkan ini offline gitu ya. Jadi biar kalian nanti bisa coba juga di papan tulis gitu. Itu mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Kalau misalkan ada soal soal khususnya soal-soal yang tahun-tahun sebelumnya gitu ya boleh di ini ya boleh dikasih tahu khususnya yang penentuan struktur ya biar nanti eh, kita coba bahas soal-soal yang lain ya. Ini saya ambil dari internet ada nanti kalau misalkan kalian mau latihan nanti saya kasih linknya di grup gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya cukup, Bu. Ya, banyak latihan gitu ya. Mudah-mudahan di. Berarti kan kalian nanti yang nasional ya? Ya, yang tes di bulan April itu. Ya, untuk ke nasional, Bu. Itu di mana? Offline nggak? Belum ada ya? Kayaknya online, Bu, tapi bakal di kampus kayaknya. Oke, oke. Oke,
Ya, saya berharapnya sih kalau misalnya kalian menemukan soal-soal yang lain gitu ya, yang penentuan struktur nanti dikasih tahu aja supaya nanti bisa dibahas lagi gitu ya. Kalau misalkan ada pertemuan untuk membahas organik yang ini gitu ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Nanti saya coba drop juga PowerPoint-nya di grup gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Selamat Bu. siang Ibu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak.